Xi Jinping buka Kongres ke-20 Partai Komunis, tolak kemerdekaan Taiwan. Presiden Xi Jinping membuka Kongres ke-20 Partai Komunis Cina, PKC, pada Minggu 16 Oktober pagi waktu setempat. Dilansir dari Reuters, Kongres akan berjalan selama 1 minggu ke depan dengan agenda utama pengangkatan kepemimpinan Xi Jinping untuk ketiga kalinya. Hal ini membuat posisi Xi sebagai penguasa paling kuat di negeri tirai bambu sejak Mao Zedong. Kongres dihadiri oleh sekitar 2.300 delegasi dari seluruh negeri. Adapun pertemuan itu dilakukan di Aula Besar Rakyat di sisi barat lapangan Tiananmen, Beijing. Xi Jinping memulai pidato yang menggembar-gemborkan partainya menjaga keamanan nasional, stabilitas sosial, kehidupan masyarakat, hingga mengendalikan situasi di Hong Kong yang diguncang protes anti-pemerintah pada 2019. Terkait Taiwan, ia mengatakan pihaknya terus berjuang melawan separatisme dan intervensi demi menjaga kedaulatan Cina. Kami telah dengan tegas melakukan perjuangan besar melawan separatisme dan campur tangan, menunjukkan tekad dan kemampuan kami yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial serta menentang kemerdekaan Taiwan, papar Xi Jinping dan disambut tepuk tangan delegasi. Selain itu, ia mengklaim PKC telah berhasil memberantas kemiskinan di negaranya. Xi menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018, membuka jalan baginya untuk mendobrak presiden beberapa dekade terakhir dan memerintah untuk masa jabatan 3 periode, atau lebih lama. Kongres 5 tahunan itu diprediksi akan menegaskan kembali Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai, jabatan paling kuat di Cina, serta Ketua Komisi Militer Pusat. Adapun kepresidenan Xi akan diperbarui pada Maret 2023 mendatang di sesi tahunan Parlemen Cina. Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang diprediksi bakal lengser pada Maret, dan Kongres ini menjadi salah satu ajang penentuan penggantinya. Kongres ini juga bakal membahas Komite Tetap Politbiro PKC, salah satu badan tertinggi partai tersebut. 4 agenda penting di Kongres Partai Komunis Cina. Partai berkuasa Cina saat ini, yakni Partai Komunis Cina, PKC, bakal menyelenggarakan kongres tiap 5 tahunan pada Minggu 16 Oktober. Dalam kongres ini, Presiden Xi Jinping diprediksi bakal tetap menjabat dalam periode ketiga. Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang diprediksi bakal lengser pada Maret, dan kongres ini menjadi salah satu ajang penentuan penggantinya. Kongres ini juga bakal membahas Komite Tetap Politbiro PKC, salah satu badan tertinggi partai tersebut, dikutip dari Reuters. Lantas, apa saja proses yang terjadi selama Kongres PKC berlangsung? 1. Pemilihan delegasi Kongres. Sebelum Kongres berlangsung, sebanyak 2.296 delegasi PKC bakal dipilih untuk datang ke acara tersebut. South China Morning Post melaporkan delegasi ini bakal mewakili lebih dari 96 juta anggota PKC di seluruh negara. Mereka dipilih bukan lewat pemilihan bak negara barat, tetapi lewat beberapa rekomendasi dan tinjauan partai. Delegasi tersebut bakal dipilih dari 38 unit pemilihan yang mewakili provinsi, bisnis pemerintah, sektor finansial pusat, dan pihak berwenang pusat. Berdasarkan pemberitaan Xinhua, sejak November tahun lalu hingga Juli, delegasi mengikuti 5 tahap proses pemilihan yang teliti. Presiden Xi Jinping sendiri memerintahkan proses pemilihan delegasi ini dilakukan dengan standar ketat, pemantauan integritas yang hati-hati, penerapan disiplin pemilihan, dan sosok kepemimpinan yang kuat. 2. Pemilihan Komite Sentral, Politbiro, dan Komite Tetap Politbiro. Sebagaimana dilansir CFR, kepemimpinan dalam PKC disusun dengan piramida. Pemegang kekuasaan tertinggi PKC adalah Sekretaris Jenderal yang kini diemban 11 Jinping. Di bawah Sekretaris Jenderal, terdapat Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang. Di bawah Komite Tetap Politbiro, ada 25 orang yang menjadi bagian dari Badan Politbiro PKC. Setelah Politbiro, ada Komite Sentral yang beranggotakan 370 orang. Kemudian yang menduduki posisi paling bawah adalah Kongres PKC. Meski begitu, penunjukan Komite Sentral dilakukan dalam Kongres PKC. Sebagaimana dilansir CNN, delegasi bakal memberikan suara kepada anggota baru Komite Sentral dalam Kongres. Setelah Kongres berakhir, Komite Sentral baru bakal bertemu dalam sesi pleno pertama.
Di acara itu, mereka menunjuk Politbiro. Komite Sentral sendiri berperan sebagai Dewan Direktur PKC dan juga menunjuk Politbiro. Politbiro memiliki kewenangan untuk menunjuk Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan 7-9 orang. Komite ini merupakan pusat dari kekuasaan dan pemerintahan PKC. 3. Pemilihan Perdana Menteri baru. Sebagaimana diberitakan Reuters, Perdana Menteri Cina saat ini, Li Keqiang, bakal mengundurkan diri pada Maret. Kongres PKC ini dinilai bakal menjadi ajang penunjukan Perdana Menteri baru Cina, yang diketahui berputar pada 3 nominasi. Wang Yang, 67, yang kini menjabat Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, CPPCC, digadang-gadang sebagai salah satu kandidat Perdana Menteri. Wang sendiri merupakan pejabat level 4 dalam Komite Tetap Politbiro. Kandidat lain yang dapat menggantikan Li adalah Hu Chunhua, 59. Hu merupakan salah satu wakil Perdana Menteri. Namun, jika Hu tak terpilih menjadi Perdana Menteri, dia mungkin bakal mendapatkan posisi di Komite Tetap Politbiro. Selain Hu, kandidat lain untuk Perdana Menteri Cina adalah Han Zheng, 67. Ia kini menjabat sebagai wakil Perdana Menteri sekaligus anggota Komite Tetap Politbiro. Tak hanya itu, Li Qiang, 63, yang kini menjabat sebagai Ketua PKC di Shanghai, juga diprediksi bakal mengemban tanggung jawab sebagai Perdana Menteri. Namun bila Li tak terpilih, ia mungkin bisa bergabung dalam Komite Tetap Politbiro. 4. Kekuasaan Xi Jinping di PKC. Berdasarkan pemberitaan CNN, selama 2 dekade terakhir, Sekretaris Jenderal baru ditunjuk di setiap kongres. Namun sejak kongres terakhir pada 2017, Xi menunjukkan niatnya untuk memperkokoh kekuasaan atas seluruh faktor kekuasaan Cina, yang kekuasaan atas partai, negara, dan militer. Dalam Kongres PKC sebelumnya, Xi memecahkan tradisi dengan tidak mengangkat calon penerus Komite Tetap Politbiro. Beberapa bulan setelahnya, Cina menghapus batas periode kepemimpinan Presiden Cina. Langkah ini dinilai merupakan cara Xi untuk bisa berkuasa selama 3 periode di negeri tirai bambu. Selain itu, Xi diprediksi akan memecahkan norma tak tertulis berkaitan dengan batas umur informal partai. Norma di PKC adalah pejabat senior yang berumur 68 tahun ke atas kala kongres berlangsung bakal mengundurkan diri. Namun, jika Xi, yang kini berumur 69 tahun tetap menjabat, dia bakal memecah norma tersebut.